Shalom kepada anak-anak Tuhan di FCA di mana saya berada. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk mengikuti Tuhan secara solo. Sebelum itu saya ingin memberi satu pengertian yang singkat mengenai kata solo. Kata benda untuk solo contohnya melakukan nyanyian lagu musik dan dinyanyikan ataupun dimainkan oleh satu orang. Dan juga kata sifat untuk solo pula melakukan sesuatu dan sebagainya secara seorang diri. Jadi mengikuti Tuhan secara solo maksudnya percaya, beriman dan mengikuti perintah-perintah Tuhan secara seorang diri tanpa dipengaruhi kawan-kawan dan suasana sekitar kita yang memungkinkan kita untuk tidak beriman, yang memungkinkan kita tidak mentaati firman Yesus, dan yang memungkinkan kita tidak berbuah bagi Tuhan. Dalam buku Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 dan 12 berkata, "Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia ataupun Yesus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan yang tidak ditemukan lagi tempatnya." Ayat 12, "Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Tahukah saudara, di akhir zaman semua manusia besar kecil yang telah mati akan dibangkitkan untuk dihakimi menurut perbuatan dan juga tindakan serta keputusan dan cara hidup yang kita pilih di dunia semasa hidup. Rupa-rupanya ada kitab-kitab yang dibuka waktu itu. Beberapa kitab adalah untuk mencatat dan merekod setiap perbuatan, tindakan, ucapan kita, dan sebuah kitab lain mencatat dan hanya untuk merekodkan nama-nama yang tertulis di sorga ataupun tertulis di neraka. Ngeri benar untuk membayangkan hari penghakiman tersebut. Yesus yang selama ini kita anggap penuh kasih, kelembutan dan sabar, bahkan mati menderita karena dosa-dosa kita di atas kayu salib, kini sedang duduk di atas takhta putih tersebut untuk menentukan nasib kita sesuai yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut. Tadi sudah kita baca bahwa yang besar ataupun anak-anak kecil, bahkan yang masih baby yang belum pandai berjalan sewaktu kematian mereka, akan berdiri oleh kuasa Tuhan untuk dihakimi oleh Tuhan. Maksudnya sangat jelas, yaitu setiap kita, tua muda, anak-anak, suami istri, anak-anak akan menanggung masing-masing akibat perbuatan kita sewaktu masih hidup. Saudara-saudari, sudah tiba masanya kita masing-masing secara pribadi membuat satu keputusan, memilih dan memutuskan untuk diri sendiri suatu keputusan yang sangat penting ini untuk beriman pada Yesus, untuk mencintai Yesus, untuk mentaati firman Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam kasih, untuk berapi-api bagi Tuhan. Ya, memang kita rindu keluarga kita diselamatkan. Ya, kita rindu ke gereja bersama-sama dengan suami ataupun dengan istri dan anak-anak ke gereja. Ya, kita rindu orang-orang yang kita kasih sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Tetapi akhirnya sudah tiba masanya kita kena buat pilihan untuk ikut Tuhan secara solo. Kita kena ikut dan mencintai Tuhan secara solo. Sudah tiba saatnya. Mungkin kita ke gereja secara solo, beriman secara solo, mengasihi dan melayani Tuhan secara solo. Dalam masa pengangkatan, bila sangkakala ditiup oleh para malaikat, ada yang terangkat di awan-awan, ada yang tidak diangkat. Setengah orang pada masa itu bergembira sebab mereka sekeluarga
dan anak-anak ataupun suami dan istri diangkat di awan-awan. Tetapi jangan heran, yang lain mungkin suamimu ataupun istrimu sahaja yang diangkat, atau suami istri saja yang diangkat, tetapi anak-anakmu yang duniawi tidak diangkat. Mungkin adikmu yang diangkat, sedangkan si abang tidak diangkat. Ini semua bergantung keputusan kita mengikuti Yesus, beriman dan tidak menjadi duniawi. Istri Lot menjadi tanda amaran kepada kita yang percaya Tuhan, agar jangan menoleh ke dunia atau menjadi duniawi, padahal sudah mendapat kesempatan mengenal Tuhan. Kejadian pasal 19 ayat 26 berkata, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kejadian 19 ayat 15 berkata, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat 16, ketika ia ataupun Lot berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu ataupun malaikat itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu, yaitu malaikat, menuntunnya dan melepaskannya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lot dan istrinya dan kedua anaknya mendapat peluang keselamatan, tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Yang sedihnya dalam peristiwa ini, semua tangan mereka termasuk tangan istri Lot dipegang oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ketika mereka berlambat-lambat, tapi masih hati istri Lot ke Sodom dan Gomora, menoleh ke belakang. Kedua-dua malaikat itu melambangkan gereja, pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah dan teguran-teguran Tuhan melalui gereja, melalui gembala sidang. Malaikat Tuhan itu melambangkan gembala ataupun pemimpin yang telah menginjil dan yang telah membawa kita menerima Yesus, mendorong, melawat, menegur dan memuridkan, mengajar kita mencintai kebenaran. Tidak ada istilah palan-palan bah, jangan tegur dia, doa saja. Tiada istilah kalau kau tidak pergi sembahyang, saya pun tidak maulah. Saya malu bah kalau tiada kawan. Kalau kau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya pun tidak maulah. Kalau kau tidak rajin berdoa, saya pun tidak maulah. Kalau kau rajin berdoa, barulah saya berdoa. Kalau kau bertobat, barulah saya balik ikut Tuhan. Semua kata-kata ini akan dihakimi Tuhan di akhir zaman. Ikut Tuhan ini panggilan pribadi. Tiada manusia yang dapat tawaran yang bagus ataupun mendapat tawaran kerja ataupun sekolah yang bagus, dan apabila mendapat tawaran itu dia berkata, saya tidak mau tawaran sekolah yang bagus ini ataupun tawaran kerja yang bagus ini. Kalau dia mendapat tawaran pekerjaan ataupun tawaran sekolah, memang dia sedih meninggalkan keluarga dia, tetapi dia akan menyambut tawaran itu secara solo. Setelah saudara mendengar firman ini, bertobatlah dan buat keputusan berbuah bagi Tuhan. Buat keputusan berapi-api bagi Tuhan. Buat keputusan tinggalkan kawan-kawan yang tidak mendorong kita. Buat keputusan ke gereja. Buat keputusan melayani walaupun tiada kawan, tiada yang mendorong. Buat keputusan secara solo mengikuti Tuhan, sebab takhta putih menanti kita. Tuhan memberkati.